Kali ini di YouTube channel Maria akan bagi tips penampilan seorang agent properti yang enak dipandang mata. Kali ini Maria nggak sendiri loh. Kali ini Maria ditemani oleh Mbak Angela. Mbak Angela ini adalah salah satu top produser dan penampilannya selalu enak dilihat mata. Halo Mbak Angel. Halo Cici Maria. Mbak Angel, sebelum kita mulai masuk ke perkara tips nih Mbak Angel, ya. Maria mau tanya-tanya dahulu ya. Siap. Sebelumnya kan Maria dengar Mbak Angel bekerja di sebagai pramugari Mbak. Ya. Nah, pramugari ini kan terkenal penampilannya selalu bagus lah. Waduh. Ini Maria mau belajar nih caranya berpenampilan yang oke seperti Mbak Angel. Mbak Angel, gimana tuh kok bisa dari pramugari pindah ke agent properti itu, kesan-kesannya gimana sebelum kita masuk ke topik bahasan yang pertama? Iya, terima kasih nih Cici, saya diundang ke channel YouTube-nya Cici dan berbagi tips ya. Sebenarnya kalau dibilang berbeda, memang berbeda. Dulu memang saya awalnya adalah seorang pramugari, kemudian saya menjadi seorang instruktur pramugari dan berakhir di properti. Sebenarnya sama aja karena kita ini bekerja di dunia pelayanan atau services. Hanya perbedaannya kalau di udara itu kita memaintain atau kita berhubungan dengan klien itu hanya pada saat itu saja. Setelah selesai bekerja, kita sudah selesai. Tetapi kalau di dunia properti ini kita justru harus berkesinambungan. Ini yang harus kita gali lagi, bahwa hubungan kerjasama itu tidak hanya saat itu saja, tetapi kita harus terus berkolaborasi, memaintain mereka baik dengan klien pembeli maupun dengan penjual. Itu aja sih bedanya. Gitu. Bedanya di after sales service. Iya, after sales. Ya, betul. Karena kalau kita pramugari begitu selesai ya udah say goodbye. Tapi kan kalau ini enggak. Begitu kita selesai survei, kita harus selalu memfollow up mereka. Gitu. Nah, ini pertanyaan pertama dari Maria, Mbak Angel ya. Dulu Maria ini rada bingung nih waktu masuk pertama kali jadi agent. Pakai baju apa ya? Sering salah kostum gitu lah, bisa dibilang gitu. Nah, kira-kira kalau dulu kan Mbak Angel kan kalau pramugari kita kan tahu selalu pakai seragam ya. Betul, kalau ya. kita di agent properti kan kita kan nggak pakai seragam. Kira-kira gimana nih kalau kalau Mbak Angel bisa kasih tips-tips gitu lah? Ya, kalau dulu kita sudah ada seragam berarti enak ya, Cici Maria ya. Kita udah nggak perlu mikir-mikir lagi besok harus pakai apa. Tapi kalau di sini memang kita ada sedikit perbedaan. Karena kita kan bertemu dengan orang-orang dari berbagai karakter, baik itu dari daerahnya maupun tingkat social life-nya. Tapi di sini kalau menurut saya pribadi, yang pasti kita itu harus percaya diri dengan apa yang kita pakai, dan yang pasti kita harus melihat sikon-sikonnya seperti itu. Kadang-kadang kan kita sudah melihat, oh ini kliennya seperti ini, beliau mau melihat lokasi yang seperti apa, orangnya bagaimana, latar belakangnya. Nah, kita bisa menyesuaikannya tapi dengan cara kita sendiri, seperti itu. Jadi yang penting kita harus nyaman dulu. Betul. Habis itu karena nyaman, terus kita harus maksudnya selanjutnya itu penampilannya juga harus sopan sesuai dengan situasi sama kondisinya, iya. Nah, terus habis itu pertanyaan Maria kedua, Mbak Angel, kadang-kadang kesulitannya gini, pagi kita AJB, mungkin AJB kita kan harus sedikit resmi ya penampilannya. Terus habis siang harus nyamperin klien panas-panasan di tanah terbuka, becek-becek lah. Kalau hujan becek-becek ya. Begitu, belum pakai hujan segala. Betul. Terus habis itu sore harinya, kadang kita harus ketemu klien yang sedikit sangat formal lah, betul, restoran atau bagaimana. Nah, ini gimana nih Mbak Angel cara menyikapinya? Kadang kan Jakarta kan kita tidak mungkin pulang ke rumah. Betul. Dulu macet, belum lagi macet ya. Gimana nih bagi caranya? Caranya ya.
Kalau saya pribadi dan juga mungkin teman-teman mungkin udah banyak yang tahu, kalau misalnya kita mau survei nih hari ini, ternyata klien kita nih banyak surveinya yang daerah-daerah yang tanah gitu. Mungkin kita bisa siasatinnya ya udah kita pakai yang casual dengan sepatu kets, karena nggak mungkin kita pakai high heel ke tanah gitu ya. Terus kalau misalnya mau ke restoran mungkin kita pakai baju yang semi formal. Kira-kira biasanya kalau yang baik, yang lebih nyaman itu mungkin kita bawa baju ganti gitu ya, kita bawa baju ganti. Tapi kalaupun tidak memungkinkan, kita bisa padu-padankan. Misalnya kita pakai jeans seperti saya ini, karena kebetulan juga tadi saya ke lokasi tanah, saya bawa sepatu kets, dan kita biasa sempatkan bawa blazer gitu. Jadi kesediaan blazer di dalam. Iya, jadi kita dengan seperti ini kita bisa langsung men-switch baju yang kita gunakan jika mau ketemu sama klien. Jadi yang pasti punya senjata andalannya sepatu kets dan sepatu formal, betul. Dan blazer kalau bisa dibawa. Apa-apa langsung pakai. Iya, gitu. Bagus banget tipsnya. Iya. Saya juga baru sadar selama ini blazer di mobil saya. Iya. Nah, terus habis itu kira-kira baju seperti apa tuh Mbak Angel yang harus kita punyai sebagai agent properti? Sebagai agent properti, kalau menurut saya misalnya kita biasa blazer itu pasti ya, karena soalnya kalau ini masukkan saja untuk blazer itu, karena kan kita kalau AJB itu akan jauh lebih terlihat formal pada saat kita melakukan ini, kan kita ketemu sama notaris ya gitu ya, dengan bank kalau misalnya KPR, jadi itu akan jauh lebih baik. Terus yang pasti dengan kemeja, kalau kita nggak pakai blazer, kita pakai kemeja biasa saja yang rapi dengan rok. Biasanya rok itu kayaknya sesuatu yang harus kita punya juga gitu. Kalau untuk laki-laki biasanya pakai kemeja juga atau pakai dasi, kalau enggak kemeja tangan panjang. Biasanya kalau laki seperti itu. Kalau ke lapangan tinggal digulung, kalau misalnya mau ketemu yang formal tinggal ditarik seperti itu. Iya. Seperti itu. Kalau mengenai warna gimana nih Mbak Angel? Kita boleh nggak pakai warna yang sedikit misalnya terang? White kan kuning, kita pakai blazer blue kuning, kira-kira gimana? Nggak apa-apa, malah itu lebih bagus. Jadi kita supaya eye catching, memperlihatkan kita itu dari mana, kita itu siapa, kan kita membawa nama Ray White ya gitu. Nggak apa-apa, tinggal padu-padankan saja. Kalau kuning warna gelap dan warna terang, jadi supaya bisa lebih kelihatan rapi seperti itu. Hanya perpaduan saja sih gitu. Nah, mungkin ini yang terakhir nih, Maria tolong dibagi dong padu-padan busana selama seminggu, kira-kira seperti apa yang oke dan kita gampang nyesuaiin gitu. Terus habis itu mungkin Mbak Angel bisa ceritain gitu ide-idenya gitu selama seminggu gitu kalau ibu berbusana. Ide-ide selama seminggu. Terutama bagi orang yang kayak saya nih yang nggak pinter padu-padan busana. Yang paling gampang nih Cici dan semua, yang pasti celana jeans. Celana jeans itu iya, andalan celana jeans kalau buat saya ya, celana jeans itu karena bisa kita gunakan, kita tinggal ganti atasnya aja. Karena jeans itu bisa kita gunakan untuk di informal dan juga formal. Ya, celana jeans itu sangat fleksibel dia. Jadi kita tinggal padu-padankan saja di atasnya dengan kemeja, atau misal kita pakai blazer, atau kita pakai cardigan. Jadi sebenarnya simple aja sih gitu. Kita madu-padan itu kayaknya kalau agent itu pasti celana jeans itu kayaknya sedikit harus andalan yang paling mudah. Yang paling mudah. Nah, terus habis itu apalagi mungkin bisa diceritain nih Mbak ininya selama seminggu. Ya misal seperti saya kebanyakan kalau misalnya dilihat di slide ya gitu, saya ada beberapa baju yang pasti andalan saya tadi saya bilang jeans. Cuma kalau misalnya kita untuk yang formal, ketemu dengan klien mungkin di satu tempat yang formal ataupun pada saat AJB, biasanya saya menggunakan rok. Terus saya biasa padu-padankan dengan cardigan sih, itu yang paling gampang gitu. Untuk satu minggu itu yang paling mudah kita untuk men-switch pakaian kita, seperti itu.
Kalau baju yang misalnya big no-no banget deh untuk property agent tuh kira-kira gimana tuh Mbak? Big no, sorry. Maksudnya yang sangat nggak boleh dipakai deh untuk, Ya, nah ini bener nih, ini bagus sekali karena kita jangan sampai salah kostum ya. Soalnya kita memang di satu sisi kita adalah seorang agent properti yang memang sudah ada nama ya, kita reward, kita membawa nama ini kita. Itu kalau bisa kita sebagai agent itu jangan pakai kaos oblong. Nah, seperti itu. Jangan pakai kaos oblong ya. Jadi kita at least kalau untuk laki atau perempuan juga sama. Kalau emang kita tidak siap dengan kondisi-kondisi itu, mungkin kita punya kaos polo. Nah, itu kaos polo itu yang berkerah ya, yang berkerah karena itu juga bisa informal, itu juga kita masuk ke yang formal juga masih bisa. Jadi itu yang benar-benar big no-no-nya itu adalah kaos oblong atau mungkin you can see kali ya, gitu. Karena kadang-kadang ketemu klien kita kan dengan berbagai macam Betul. budaya dan Ya, latar belakang. Jadi, apa yang kita pakai ini menjadi tidak nyaman di mata klien. Betul. Itu tapi kan tidak, walaupun tidak semua, cuma itu hal yang lebih baik gitu, dihindarkan. Gitu, Cici. Terima kasih Mbak Imelda buat waktunya. Wah, ini Iya, sama-sama. Mudah-mudahan ya besok Maria penampilannya lebih oke. kita semua oke, sukses semua. Saya harus belajar, jadi bisa saya simpulkan bahwa untuk penampilan seorang agent properti itu yang penting utama adalah nyaman ya. Nyaman dan percaya diri. Membuat kita percaya diri. Betul. Kita pun ketika berhadapan dengan orang kita lebih nyaman gitu, entah membawa diri, entah menceritakan produk kita dan Betul. sebagainya. Dan yang kedua tentu saja penampilan yang sopan dan rapi adalah kewajiban seorang marketing. Betul. Terima kasih buat waktunya Mbak Imelda. Sama-sama Cici, sama-sama. Nah, jika dirasa tips ini bermanfaat, tolong support Maria terus ya, subscribe di bawah ini. Terima kasih. See you.